Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak di rumah? Miss Azizah doakan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan abang dan kakak tetap semangat ya dalam belajar daringnya. Oke, kita akan melanjutkan tema 7 kita, subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 3 dan 4. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari sama-sama kita membaca basmalah dan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga abang dan kakak dengan tadi kita membaca doa sebelum belajar, Allah mudahkan kita dalam memahami pelajaran hari ini. Oke abang dan kakak, ya Miss akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, agar abang dan kakak dapat membuat ringkasan informasi dari suatu teks dengan runtut dan benar. Yang kedua, agar abang dan kakak dapat mengidentifikasi kombinasi garis, bidang, dan warna dalam sebuah karya dekoratif. Yang ketiga, agar abang dan kakak dapat menjelaskan pengertian keliling bangun datar dengan tepat. Dan yang terakhir, agar abang dan kakak dapat memahami pentingnya kerjasama dalam menyelesaikan masalah dengan baik. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, abang dan kakak, kita akan langsung masuk ke pembelajaran kita. Nah, di sini ada sebuah teks ya. Kita akan membaca teks ini bersama ya. Judul teksnya adalah Sejarah Penggunaan Telepon. Nah, Miss akan membacakan teksnya, abang dan kakak. Kamu diharapkan ya mendengarkan Miss membaca, disimak ya, dan diperhatikan. Miss mulai ya. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Manusia sudah mengenal surat dan telegraf sebelum ditemukannya telepon. Namun, surat memerlukan waktu berhari-hari dalam menyampaikan pesan. Selain itu, komunikasi dilakukan secara tertulis. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Berdasarkan hasil peneliti tentang gelombang bunyi, Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Pada uji coba pertama kali, daya jangkau telepon sekitar 8 mil. Selanjutnya ada satelit telepon. Oleh karena itu, daya jangkau telepon semakin luas. Komunikasi dapat dilakukan antar negara. Sekarang, jaringan telepon bergerak melalui satelit. Kita dapat berkomunikasi di mana saja dengan menggunakan telepon genggam atau ponsel. Nah, ini adalah ya sejarah dari penggunaan telepon. Nah, teks ini mempunyai sekitar 4 paragraf ya abang dan kakak. Nah, dari teks ini ya kita mendapatkan informasi ya bahwasanya yang pertama itu adalah tentang sejarah telepon, ya kan? Nah, kapan itu telepon pertama kali muncul? Nah, itulah sejarahnya. Dan yang kedua, siapa pencipta telepon? Nah, yang tadi sejarah telepon itu ya pertama kali pada tahun 1800-an. Nah, siapakah pencipta telepon? Alexander Graham Bell. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga, ya informasi yang kita peroleh dari teks tersebut adalah perkembangan alat komunikasi telepon. Pertama ya, telepon itu ya setelah diciptakan dia hanya mampu dengan jangkauan waktu 8 mil ya. Nah, sekarang atau setelah 8 mil itu sudah ada telepon yang menggunakan satelit ya kan, bisa dilakukan antar negara. Nah, itulah ya namanya teknologi yang terus berkembang ya abang dan kakak. Oke, kita lanjutkan ya. Bang dan kakak wajib ingat ya siapa yang pertama kali menciptakan telepon dan pada tahun berapa telepon diciptakan. Nah, sekarang ya kita akan belajar tentang cara membuat telepon kaleng. Nah, ini adalah ya
alat permainan ya yang dulu ketika Miss kecil atau ibu kamu kecil ini sering dimainkan. Kalau sekarang ya mungkin kamu nggak pernah main telepon dari kaleng ini. Nah, ada langkah-langkah ya untuk membuat telepon kaleng. Yang pertama, nah ada alat dan bahannya. Alat dan bahannya apa saja, Miss? Ada benang, pastinya ada 2 kaleng ya kan? Dan palu ya kan? Yang kedua langkahnya ya, ini tidak bisa kamu lakukan seorang diri karena ya kamu akan membolongi kaleng tersebut ya. Bisa-bisa ya kalau kamu tidak dengan minta bantuan orang yang dewasa, kamu bisa terluka karena kamu akan harus ya melubangi kaleng tersebut ya. Kalengnya dilubangi supaya benangnya bisa masuk ke dalam kaleng. Jadi 2 kaleng itu dua-duanya harus kita bolongi ya untuk kita buat ya bisa masuk ke dalam lubangnya itu untuk memasukkan benang tersebut. Nah, yang ketiga ya, masukkan tali atau benang ke dalam lubang ya, buat simpul di ujung tali. Nah, kalau sudah siap, sudah terhubung ya antara satu kaleng dengan satu kaleng yang lain ya, telepon kaleng siap digunakan. Ya, Abang dan Kakak bisa lihat bagaimana ini dia alat dan bahannya ya. Nah, yang mulai dari 2, 3, dan 4 itu adalah langkah dalam membuat telepon kaleng tersebut. Nah, kalau Abang dan Kakak ingin membuatnya dan ingin memainkannya, maka jangan lupa minta tolong bantuan orang yang lebih dewasa ya, agar kamu tidak terluka. Nah, karena apa? Kaleng ini ya benda tajam, begitu juga dengan palu ya. Nah, Abang dan Kakak ya, cara memainkan ini adalah dengan 2 orang ya, yang satu ngomong ya, meletakkan satu kaleng yang terbuka itu ya, lalu berbicara, dan satu orang lainnya meletakkan kalengnya ke dalam ke telinganya. Nah, itu bisa ada suaranya kalau kita ngomong gitu. Nah, jika Abang dan Kakak penasaran, boleh Abang dan Kakak coba buat, tapi jangan buat sendiri ya. Mintalah bantuan Abang dan Kakak atau papa kamu di rumah. Nah, Abang dan Kakak kita akan belajar tentang motif hiasan dari Toraja. Nah, di Toraja ini ya ada banyak pola hiasan ya. Kain batiknya kemarin juga kan kita sudah belajar nih ya, kain dari Toraja ini. Nah, penampilan telepon kaleng akan semakin menarik jika diberi hiasan. Salah satu motif hiasan adalah pola hiasan dari Toraja. Nah, kaleng susu itu ya kan kalau dibuka capnya kan dia polos aja gitu kan Abang dan Kakak, kurang menarik. Jadi kamu bisa ya menghiasnya dengan hiasan dari Toraja ini. Nah, coba kita perhatikan ini pola hiasan Toraja. Yang ini namanya motif paksulan sang buah, yang ini motif pakolong buk-buk. Nah, dari motif ini itu ada artinya Abang dan Kakak. Nah, seperti sulaman tembakau sirih artinya lambang kebesaran. Nah, kalau yang leher burung ya, tekukur artinya itu adalah kejujuran. Nah, ada lagi nih pak polang songkang sama pak tongko patung. Nah, yang pak polang songkang ya, itu artinya adalah bambu untuk memerah susu, artinya lambang kebesaran. Sedangkan pak tangko patung itu artinya paku bambu, artinya persatuan yang kokoh. Nah, punya banyak artinya nih kain hias dari Toraja. Oke, Abang dan Kakak ya, kita akan mengetahui keliling bangun datar. Kemarin kita juga sudah belajar tentang bagaimana cara mengetahui keliling dari bangun datar persegi panjang. Keliling bangun datar adalah jumlah ukuran dari sisi-sisi yang membentuk bangun tersebut. Nah,
Contohnya yang ini, garis merah ini abang dan kakak ya. Garis merah membentuk keliling dari bangun datar. Berarti ini ya kelilingnya semua dari bangun datar persegi. Nah, coba kita lihat nih. Tebalkan sisi-sisi yang membentuk keliling dari bangun tersebut. Ini contohnya. Nah, pertamanya gambarnya warna hijau nih kan. Lalu mau kita tebalkan. Nah, tebalkan sisi-sisinya. Nah, kalau yang ini Miss, ya udah kita tebalkan nih sisi-sisinya. Nah, inilah kelilingnya ya. Gitu juga dengan yang segitiga. Nah, sampai sini abang dan kakak pasti ngerti ya, kan disuruh tebalkan. Nih, ada contohnya. Kamu sisi-sisinya ya, yang seperti Miss kasih tadi, seperti ini. Ini kita tebalkan ya. Nah, itu adalah keliling dari bangun datar. Oke, abang dan kakak, kita lanjutkan ya pelajaran PKN kita tentang pengamalan Pancasila sila keempat. Abang dan kakak masih hafal kan Pancasila sila keempat? Alhamdulillah kalau masih hafal. Coba Miss Ajijah mau dengar apa sila keempat Pancasila? Iya, benar sekali. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini ya kita akan belajar tentang pengamalan Pancasila sila keempat. Oke, kemampuan dan keterampilan setiap orang itu berbeda-beda. Nah, namun perbedaan tidak menghalangi kita untuk tetap bekerja sama ya dan saling hidup rukun nih. Nah, kerjasama ya merupakan pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, abang dan kakak, berarti bekerja sama itu adalah pengamalan Pancasila sila keempat. Nah, dengan bekerja sama ya, maka pekerjaan yang sulit akan mudah dikerjakan, pekerjaan yang berat ya begitu juga, dan pekerjaan yang berat dan banyak akan mudah cepat selesai. Nah, menurut KBBI itu apa Miss? Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbuatan bekerja sama disebut juga dengan kolaborasi. Ya, kolaborasi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bekerja sama. Ya, Abang dan Kakak, kita ya antar keluarga ya, kamu dengan ibu kamu, dengan ayah kamu, adik dan kakak itu harus bekerja sama. Banyak hal bekerja sama dalam mengerjakan tugas rumah, misalnya seperti membersihkan rumah ya kan, lalu mengerjakan PR. Mungkin kamu ya harus didampingi oleh orang tua ya, kakak kamu membantu kamu dalam mengerjakan PR mungkin, dan lain sebagainya. Nah, di sekolah juga banyak kegiatan yang melibatkan kerjasama. Contohnya Miss ujian. Oh, ujian tidak boleh kerjasama ya. Tapi yang boleh dilakukan ketika di sekolah ya dalam bentuk kerjasama adalah piket kelas ya abang dan kakak, lalu diskusi atau belajar ya. Nah, banyak lagi tuh membersihkan lapangan mungkin, lingkungan ya abang dan kakak, serta bekerja sama dalam mengharumkan dan menjaga nama baik sekolah. Nah, ya bekerja sama itu juga disebut dengan kolaborasi. Nah, Tuhan kita ya Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan kita dan menyuruh kita, menghimbau kita untuk sama-sama bekerja sama dengan seagama kita dan orang lain ya, karena kita adalah saudara, maka kita wajib untuk membantu saudara kita yang lain. Oke abang dan kakak ya, di sini ada tugas. Tugasnya adalah abang dan kakak melingkari jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Ya, yang pakai teknologi nih, komunikasi pada zaman sekarang. Misalnya Miss kasih contoh ya.
Kira-kira daun lontar ini teknologi komunikasi tidak? Tidak ya, ini alat komunikasi pada zaman dahulu. Kita tidak pakai daun lontar lagi, tapi kita sudah pakai yang namanya pesan singkat bisa Miss. Ini adalah teknologi komunikasi karena sebelum adanya SMS atau pesan singkat kita masih menggunakan surat dan juga telegraf ya, yang memerlukan waktu lama untuk penyampaian pesan tersebut dan dia harus ditulis ya kan abang dan kakak. Nah itu adalah contohnya ya. Miss tunggu hasil dari tugas kamu hari ini ya, dan kamu juga ya dimintakan untuk menuliskan 2 contoh pengamalan Pancasila sila keempat selain dari bekerja sama. Berarti soalnya adalah, tugasnya adalah kamu lingkari jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi dan menuliskan 2 contoh pengamalan Pancasila sila keempat selain dari bekerja sama. Jadi ini adalah tugas bahasa Indonesia. Dan yang ini adalah tugas PKN ya abang dan kakak. Oke, Miss tunggu ya. Sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Miss sampaikan tadi menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk abang dan kakak. Miss akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.